Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan. Juga nikmat lainnya, Allah masih memberikan kita kecukupan dan sifat qanaah. Nikmat itu disyukuri dengan kita terus menambah ketakwaan kita kepada Allah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini mari kita berbicara tentang sebuah fenomena yang semakin meresap dalam kehidupan kita di era modern ini, yaitu pinjaman online atau sering biasa disebut pinjol. Seiring dengan kemajuan teknologi, layanan pinjaman online telah memasuki kehidupan kita dengan cepat sekali, menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses dana tunai. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu kita pahami dan pertimbangkan. Pertama-tama, mari kita mengingatkan diri kita sendiri akan pentingnya mengelola keuangan dengan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi ahjihi illa antuk midufi wa a'lamu annallaha ghaniyun hamid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih untuk yang buruk-buruk lalu kamu menafkahlah daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan membincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat ini kita diajak untuk tidak hanya belanja yang baik-baik, tetapi juga untuk memilih dengan bijak dalam mengelola keuangan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks pinjaman online, kita perlu mengingatkan bahwa diri kita sendiri tentang bahaya terjebak dalam perangkap hutang yang bisa memunculkan akibat penggunaan yang tidak bijak. Pinjaman online dapat memberikan dana tunai dengan cepat, tetapi seiring kali suku bunga dan biaya administrasi yang tinggi bisa menyebabkan beban finansial yang berkepanjangan. Lalu kita harus ingat bahwa dalam Islam berutang adalah sesuatu yang harus dihindari, kecuali dalam keadaan darurat yang mendesak. Pinjol juga tempat berkumpulnya dosa riba yang sangat tinggi. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yattahabbatush syaitanu minal mas zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa Allahul bai'a wa harramar riba
faman ja'ahu mau'izatun mir rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dengan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang bertanggung jawab, mari kita berkomitmen untuk mengelola keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman online, kita harus mempertimbangkan dengan matang apakah kita benar-benar memerlukan dan apakah kita membayarnya kembali tanpa mengorbankan kestabilan keuangan kita. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam menghadapi fenomena pinjaman online, marilah kita berpegang teguh pada nilai-nilai kebijakan finansial yang baik dalam Islam. Mari kita jadikan pengelolaan keuangan yang bijak sebagai langkah menuju kestabilan ekonomi dan ketenangan jiwa. Semoga Allah SWT memberikan kita kebijaksanaan dalam mengambil keputusan finansial dan membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhir kata, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar memberikan kita kekuatan untuk menghindari perangkap utang yang tidak perlu, serta memberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebelum saya tutup, maafkan saya apabila ada salah kata dari ucapan saya yang saya sampaikan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.